Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin azakumullah. Setelah kita membahas tentang hukuman bagi pencuri, dan telah kita sebutkan bahwa kadang-kadang pencuri itu memang dihukum dengan hukuman yang telah diwajibkan oleh Allah, namun kadang-kadang ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka pencuri meskipun dia benar-benar mencuri tetapi karena tidak terpenuhi syarat potong tangan maka tidak boleh dipotong tangan. Dan di antara syaratnya adalah yang memutuskan hukuman tersebut yaitu waliul amr, penguasa yang sah. Sehingga ketika penguasa yang sah tidak memutuskan hukuman potong tangan, maka tidak boleh kita sebagai rakyat biasa untuk melaksanakan hukuman tersebut. Hadis yang berikutnya yaitu dari Safwan ibnu Umayyah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lamma amara biqat'il ladzi saraqa ridaahu fasyafa'a fihi qala halla kana dzalika qabla an ta'tiyani bihi akhrajahu Ahmad wal arba'atu wa sahhahahu Ibnu Jarud wal Hakim. Artinya, Safwan ibnu Umayyah, beliau ini salah satu pemuka Quraisy, ya, orang yang berada, termasuk pemimpin, orang yang kaya, bangsawan. Safwan ibnu Umayyah, dia menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tatkala sudah memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri, yaitu pakaiannya Safwan. Lalu Safwan sendiri memaafkannya. Jadi ketika diputuskan hukum potong tangan, kemudian Safwan kasihan lalu memaafkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak maafkan sebelum engkau laporkan kepada aku? Maka akhirnya sang pencuri pun tetap dipotong tangannya. Ikhwan fillah azakumullah. Sebuah kisah ini disebutkan oleh para ulama bahwa Safwan ibnu Umayyah saat itu sedang tidur, kemudian beralaskan baju yang mahal, ya, semacam rida atau mantel, ya, atau selimut yang dilipat kemudian dijadikan bantal, ditiduri, dan kain tersebut sangat mahal. Dan sebagian para ulama mengatakan minimal harganya itu adalah sama dengan satu tameng perang, dan satu tameng perang itu sudah mencapai nisab, kadar minimal dihukum tangan pencuri. Kalau ukuran emas berapa kemarin? Berapa? Kalau ukuran emas 1/4 dinar, dan itu adalah nisab atau kadar minimal kapan seorang pencuri dipotong tangannya, yaitu kalau mencuri harta yang senilai 1/4 dinar. Ketika Safwan ibnu Umayyah tidur dan pakaian yang mahal ini dijadikan sebagai bantal atau sandarannya, lalu ada datang seorang pencuri, tahu bahwasanya pakaian itu adalah mahal, maka pelan-pelan diambil, dicuri, lalu dibawa pergi. Kemudian tertangkaplah sang pencuri tersebut, lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah proses, dan akhirnya Rasulullah memutuskan si pencuri ini harus dipotong tangannya karena semua syarat terpenuhi. Apa syaratnya kemarin? Sang pencuri sengaja dan sudah balik, berakal, kemudian mencuri barang yang sedang disimpan, dan para ulama mengatakan bahwa pakaian atau perlengkapan yang dipakai oleh manusia sehari-hari maka dipakai itu adalah sama dengan dijaga atau sama dengan disimpan, ya. Jadi misalnya baju atau selimut atau spray mungkin barangkali saja mahal, ketika dicuri oleh orang sedang dalam keadaan dia pasang, digunakan untuk dipakai sehari-hari, dicuri dari tempatnya, maka ini sudah tergolong mencuri barang yang sedang disimpan atau dijaga. Karena memang menjaganya barang-barang tersebut ya ketika dipakai, ketika disiapkan untuk tempat tidur dan semisalnya. Karena nggak ada jalan lain nyimpannya demikian. Contoh misalnya, ada orang masuk ke rumah, maling, kemudian melihat barang-barang kira-kira apa ya yang dicuri, maka dia melihat ada spring bed yang terletak di kamar tidur, terpasang rapi, lalu diambil, dibawa pergi. Pertanyaannya sekarang, apakah terpenuhi syarat yaitu dipotong tangannya, yaitu syarat barang itu disimpan? Jawabannya ya. Karena menyimpan spring bed atau tempat tidur itu adalah ketika diletakkan, disiapkan untuk tidur, itu sudah dikatakan disimpan. Demikian pula pakaian atau jaket atau alas buat tidur dan semisalnya, seperti yang terjadi pada Safwan ibnu Umayyah. Jadi pakaiannya yang mahal dilipat, digunakan untuk tidur, dijadikan sebagai bantal. Ini sudah dikatakan sebagai orang yang menyimpan barang tersebut, dijaga. Ternyata dicuri. Kemudian Rasulullah memutuskan potong tangan. Kemudian ternyata sang pencuri ini adalah orang miskin. Sang pencuri miskin, sementara Safwan ibnu Umayyah, yaitu termasuk pemuka Quraisy, kaya raya, kasihan. Maka kemudian datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya sudah saya maafkan sang pencuri ini. Maka Rasulullah pun mengatakan, kenapa engkau tidak mengatakan demikian sebelum engkau melaporkan kasus ini? Nah sekarang sudah diproses dan dijatuhkan hukuman potong tangan, tidak bisa dibatalkan. Jadi membatalkan hukuman yang telah diproses atau dijatuhkan, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ikhwan fillah azakumullah. Maka hadis ini pun juga menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah membatalkan hukuman syariat sebab perbuatan kriminal. Ketika kasus tersebut sudah diangkat ke pengadilan, maka para ulama mengatakan ada 3 konsekuensi. Jadi ketika ada kasus pencurian sudah dilaporkan ke pengadilan, lalu berjalan proses pengadilan, maka konsekuensinya adalah 1, tidak boleh diangkat kasusnya atau dicabut kalau sudah diproses, kecuali kalau belum diproses. Tapi kalau sudah diproses maka boleh mencabut laporan dan boleh memaafkan. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan, sudah diproses, maka tidak boleh dicabut laporan dan tidak boleh dibatalkan dan juga tidak boleh dimaafkan. Ini 1. Yang kedua, hukuman tidak gugur bagi pelaku kriminal meskipun dimaafkan oleh korbannya, selagi kasus sudah sampai ke pengadilan, sudah diproses, maka hukuman tidak gugur, tetap dijatuhkan hukumannya. Karena Nabi SAW tetap menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri kainnya Safwan ibnu Umayyah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, konsekuensinya adalah ketika pembatalan hukuman itu dilarang, maka konsekuensinya wajib untuk dijalankan hukuman sebagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala, harus dilaksanakan.
Kalau potong tangan ya potong tangan, kalau cambuk ya cambuk, kalau yang lain ya yang lain. Ini maksudnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dari sini disebutkan oleh para ulama bahwa sebagaimana kita sebutkan yang lalu, tidak harus orang yang menjadi korban pencurian itu tidak harus melapor. Dan artinya di sini boleh-boleh saja korban kasus pencurian itu memaafkan sang pencuri, tidak ada masalah. Karena Rasulullah mengingkari ketika Sofwan datang setelah diproses. Andaikan datangnya sebelum diproses dan memaafkan, maka pasti dimaafkan. Tapi setelah diproses maka tidak boleh dibatalkan. Karena kalau setiap kasus yang sudah dibahas dan diproses lalu dibatalkan bisa, maka akan ada setiap kasus bisa dibatalkan. Kemudian tidak akan takut orang menghadapi setiap kasusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula semua hukuman-hukuman yang berlaku bagi pelaku kriminal, mencuri, kemudian membunuh, kemudian berzina dan lain sebagainya, ini semuanya tindakan kriminal. Maka dalam Islam boleh-boleh saja tidak melapor, dan konsekuensinya kalau tidak melapor maka tidak dihukum di dunia. Dan kewajibannya orang yang seperti ini, mungkin dia merasa berbuat dosa, tidak melapor, maka kewajibannya adalah hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, dari sini para ulama juga mengatakan bahwa ketika Safwan ibnu Umayyah memakai baju yang harganya sampai 1/4 dinar, kemarin kita konversikan ke rupiah berapa kemarin? Nah, kalau dianggap 600.000 1 gramnya, berarti 6 kali, nah itu 1 gramnya. Sementara 1 dinar uang emas itu adalah 4/4 gram. Ya, dinar itu uang emas, emas murni. Barangkali mungkin sekarang sudah 700 ya. Maka kira-kira 1/4 dinar itu adalah 1 gram lebih sedikit. Kalau emas 700 ya anggap saja 800.000 rupiah. Maka kita melihat bagaimana seorang sahabat Nabi memakai baju yang harganya sekian. Pertanyaannya, mahal atau murah itu? 800-an ribu sekarang. Mahal atau murah? Mahal, ya. Mahal bagi kita orang biasa. Tapi bagi orang yang berada, bagi pemuka Quraisy, bagi orang bangsawan atau bagi orang-orang kaya, itu biasa. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan ini sekaligus menunjukkan kepada kita tidak tercela orang itu memakai baju yang mahal, dengan syarat dia memang mampu membelinya. Dan memang dia mampu, kemudian apa? Kemudian dia tidak memberatkan diri. Artinya memang dia mampunya demikian, sehingga dia membeli yang lebih baik daripada umumnya orang. Ini termasuk hal yang diperbolehkan, dan ini bukan termasuk israf, bukan termasuk berlebihan. Karena memang orang itu beda-beda dalam apa? Dalam membeli sesuatu, dalam menikmati perkara-perkara yang halal. Sebagaimana makanan, kadang-kadang ada orang yang makanannya mahal karena memang dia mampunya demikian. Kadang-kadang orang tidak mampu sehingga membeli yang murah-murah. Maka ini semuanya boleh. Yang paling penting adalah tidak berlebihan, israf, dan tidak mubadzir, buang-buang harta. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa kalau kita melihat kondisi Safwan ibnu Umayyah, bajunya saja 800 ribuan, ini mahal bagi kita orang biasa, tapi biasa atau murah bagi orang pemuka, bagi orang kaya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama juga, bahkan seperti ini termasuk bab at-tahaddutsu bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Adapun dengan nikmat Tuhanmu Allah, maka ungkapkanlah. Para ulama memberikan penafsiran sebagiannya mengatakan di antara mengungkapkan nikmat Allah adalah memakai nikmat Allah yang halal. Kalau itu makanan ya dimakan, kalau minuman ya diminuman, kalau pakaian ya dikenakan. Jadi tidak harus orang itu berpenampilan pakaian yang paling murah, tidak. Kalau dia mampu membeli yang mahal, kenapa tidak? Itu nikmat Allah, itu adalah halal. Dan dia bisa membeli dengan dirinya sendiri, bukan meminta-minta, maka ini tidak tercela. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan ra'a min atharihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, mencintai seorang hamba apabila diberikan atau dilimpahkan nikmat, maka akan terlihat dampak nikmat itu pada dirinya. Jadi para ulama mengatakan orang-orang yang diberikan kemudahan rezeki, maka akan kelihatan dari rezeki Allah yang halal, tampak pada dirinya, dampaknya kelihatan. Mungkin bajunya bagus, ya, makanannya bagus, bergizi dan seterusnya, kelihatan. Maka Allah lebih mencintai demikian daripada orang yang bergelimang kenikmatan tetapi tidak dimanfaatkan, tidak tampak dampak baiknya dari nikmat Allah yang dilimpahkan. Bahkan orang menyangka, oh ini orang yang fakir miskin, ini malah kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mencintai orang itu seperti biasanya, apa adanya. Kalau memang dia mampu, ya mampu, penampilannya juga seperti orang mampu. Kalau memang tidak punya, ya tidak usah berpenampilan seperti orang mampu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai dibalik ya. Ada orang yang tidak mampu maka berpenampilan seperti mampu, seolah-olah dia kaya raya, ternyata semuanya berhutang. Sebaliknya ada orang yang mampu, maka dia berpenampilan seperti orang yang sangat miskin. Ini tidak boleh seperti ini. Jadi biasa saja. Dan para sahabat Nabi yang berpenampilan, yaitu berada karena memang dia orang berada di hadapan Rasulullah, tidak dilarang. Berikutnya hadis dari Jabir, semoga Allah meridhoinya. Qala ji'a bisariqin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qtuluh faqalu inna ma saraqa ya Rasulullah qala qta'u faquti'a thumma ji'a bihi thalitha faqala uqtuluh fadzakara mithlahu thumma ji'a bihi thalitha fadzakara mithlahu thumma ji'a bihi rabi'ah kadzalika thumma ji'a bil khamisah faqala qtuluh. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wastankarahu wa ukhrija min hadithi Abi Hatib nahwahu wa dzakara Syafi'i anna al-qatla fil khamisati mansukh. Fil khamisati mansukh. Dalam hadis Jabir, hadis ini hadis yang lemah, nanti akan kita jelaskan kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pernah dibawa kepada Rasulullah seorang pencuri, maka Nabi mengatakan bunuhlah ia. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif, lemah. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, orang ini mencuri, bukan membunuh. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu potong tangannya. Lalu dipotong tangannya. Kemudian dibawakan lagi atau dibawa kepada Nabi SAW yang kedua kalinya karena mencuri. Maka Nabi mengatakan, bunuhlah ia. Maka para sahabat mengatakan, dia mencuri wahai Rasulullah. Kalau begitu potonglah tangannya. Kemudian sampai 4 kali sama. Ya. Jadi yang pertama potonglah tangannya, yang kedua potonglah lagi, yang ketiga potonglah lagi, yang keempat potonglah lagi, kemudian yang kelima bunuhlah ia. Jadi kalau sudah nggak jera dengan dipotong semua tangan dan kakinya, maka dibunuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, tetapi Imam Nasa'i sendiri mengingkari hadis ini. Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa perintah membunuh ketika mencuri sampai terulang 5 kali setelah dipotong semua tangan dan kakinya, ini adalah hukumnya mansukh, dihapus hukumnya. Artinya Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat tidak boleh dibunuh pencuri meskipun dia sudah dipotong tangannya berkali-kali. Namun ikhwan fillah azakumullah, kita melihat dari sisi sanad
periwayatan hadis ini, ternyata hadis ini tidak cukup kuat dijadikan sebagai dalil atau landasan hukum dalam bab kasus pencurian. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada seorang perawi bernama Muhammad ibnu Yazid ibnu Sinan. Perhatikan di sini ada nama siapa? Muhammad ibnu Yazid ibnu Sinan. Perawi ini ya dikatakan oleh Imam Nasai la a'lamu fihi haditsan sahihan atau minhu haditsan sahihan. Imam Nasai mengatakan, aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah mengetahui ada sebuah hadis sahih yang dinisbatkan kepada dia, Muhammad ibnu Yazid ibnu Sinan ini. Artinya Imam Nasai kalau mendapati hadis dari Muhammad ibnu Yazid ibnu Sinan, pasti hadis itu tertolak karena lemah. Ini yang dikatakan oleh Imam Nasai. Jadi ikhwan fillah azakumullah, memang benar, bahkan banyak di antara para ulama mengatakan hadis ini hadis yang mungkar. Ya. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan la aslalahu, hadisnya tidak ada asal usulnya. Sehingga kita katakan perintah Nabi membunuh pencuri setelah berulang kali dihukum karena mencuri, maka hadisnya sekali lagi lemah. Berarti sekarang kita perlu membahas bagaimana kalau seorang pencuri itu sudah dipotong tangan kemudian tetap mencuri, apa hukumannya? Sekali lagi kalau kita berlandaskan dengan hadis ini tidak cukup kuat karena hadisnya dhaif. Oleh karena itu kita bahas satu persatu. Yang pertama, apabila seorang itu mencuri terpenuhi semua syarat hukum potong tangan, ya kita sudah sebutkan tadi. Di antaranya yang paling penting, yang paling pokok adalah yang menghukumi potong tangan adalah penguasa yang sah. Kemudian barang yang dicuri adalah barang yang disimpan, bukan yang ditelantarkan, bukan. Kemudian yang mencuri adalah orang yang sudah balik berakal. Ya. Kemudian barang curian itu minimal seharga 1/4 dinar, maka sudah terkena hukuman potong tangan. Yang kemudian yang disebutkan lagi oleh para ulama harus betul-betul terbukti, bukan hanya katanya. Kalau tidak terbukti maka dia mengaku, baru dihukum potong tangan. Dan para ulama sepakat orang yang mencuri terpenuhi syarat potong tangan, maka hukumannya sepakat adalah potong tangan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Jadi pencuri terpenuhi syarat potong tangan, belum dipotong tangannya, maka dipotong tangannya. Ini para ulama sepakat, tidak ada beda pendapat. Tapi ingat, kalau terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya pun juga sepakat tidak ada potong tangan, tapi dihukum dengan hukuman lain. Ya. Kita contohkan kemarin, seorang mencuri mobil, tapi mobil ini parkir pinggir jalan. Sudah mencapai nisab nggak? Mencapai, mahal. Taib. Tetapi masalahnya adalah mobil ini di pinggir jalan, tidak disimpan di tempatnya yang layak. Maka meskipun penguasa mengizinkan atau dalam hukum Islam ada hukum potong tangan, maka tetap di sini batal hukum potong tangan karena syarat menyimpan barang ini tidak terpenuhi. Yang kedua, yaitu ketika sudah dipotong tangan karena mencuri, lalu mencuri lagi. Tapi para ulama sepakat bahwa yang dipotong tangan pertama tadi adalah telapak tangan kanan. Sepakat. Jadi telapak tangan kanan sampai pergelangan sini, bukan sampai siku ya. Pergelangan tangan sini. Ini sepakat. Dan ini ada keterangannya dalam hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis yang sahih itu menjelaskan ayat-ayat yang masih global. Makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa lepas dari hadis. Dalam memahami Al-Quran,
tidak bisa kita lepaskan hadis. Harus juga memahami hadis-hadis Nabi. Karena Al-Quran itu kadang-kadang global, bahkan rata-rata perintah dalam Quran itu global, penjelasannya ada dalam hadis. Kita tidak bisa memotong tangan dengan benar kecuali kalau kita mempelajari hadis. Tangan itu dari ujung ini tangan. Kita bisa mengatakan, oh dipotong tangan ujungnya saja, atau 1 jari, atau 2 jari, atau 5 jari, atau pergelangan tangan, atau siku, atau pangkal tangan. Semuanya mungkin. Tapi dengan hadis Rasul ada keterangan yang dipotong adalah sampai pergelangan tangan, dan tangan yang mencuri atau tangan yang dipotong pertama adalah tangan kanan. Ini sepakat. Sudah dipotong tangan kanannya, ternyata ditangkap lagi, mencuri lagi. Apa hukumannya? Dan terpenuhi semua syaratnya. Syarat potong tangannya sudah terpenuhi. Ditangkap ternyata tangannya sudah nggak ada, ya, tapi masih mencuri dengan memakai tangan kiri misalnya. Maka di sini ada keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Siddiq Hasan Khan. Beliau adalah ulama dari India, termasuk zaman dahulu. Beliau menyampaikan bahwasanya ittafaqa ahlul ilmi anna man saraqa thaniyan tuqta'u rijluhul yusra. Kalau sepakat seperti ini tidak bisa kita bantah, dan tidak mungkin kita mengatakan ini masalah khilafiyah. Jadi Siddiq Hasan Khan mengatakan bahwa semua alim ulama bersepakat bahwa orang yang mencuri kedua kali setelah dia dipotong tangan kanannya, tangan kanan sudah nggak ada, tetap mencuri, maka dia dihukum potong kaki kiri. Ini sepakat. Jadi tangan kanan hilang, mencuri lagi, tangan kaki kiri yang dipotong, bersilang, ya. Jadi ini bukan masalah khilafiyah kalau dalam masalah ini. Kadang-kadang ada orang ditanya, oh itu khilaf, oh itu beda pendapat, padahal nggak beda pendapat. Sampai ada orang itu karena memang dia suka berceramah, kemudian sering ditanya, lalu dia setiap kali ditanya padahal nggak tahu, dia mengatakan, oh ada 2 pendapat. Padahal tidak ada beda pendapat seperti masalah ini. Jadi ketika seorang pencuri itu sudah dipotong tangannya karena mencuri, lalu mencuri lagi, maka hukumannya adalah dipotong kaki kirinya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apabila telah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya karena mencuri, lalu mencuri lagi, mencuri pakai apa berarti? Tangan kiri masih bisa mencuri, ya, meskipun dia tidak punya 1 kaki. Maka di sini terjadi beda pendapat. Pendapat yang pertama, tidak dipotong lagi tetapi dihukum dengan hukuman yang membuat jera, dan itu diserahkan kepada penguasa yang sah. Terserah, mungkin didenda, mungkin dipenjara, mungkin dicambuk, terserah. Tetapi pendapat mayoritas para ulama bahwasanya pencuri yang mencuri padahal dia sudah dipotong tangan kanan dan kaki kiri karena mencuri, maka hukumannya dipotong tangan kirinya. Ini menurut mayoritas para ulama. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Makanya pendapat ini kuat. Kalau sudah hilang tangan kanan dan kaki kirinya lalu masih mencuri lagi, yang dipotong adalah apa? Apa ikhwan? Tangan kirinya. Dan ini pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Jadi ada sahabat Nabi yang mengatakan demikian. Dan kita mengetahui bahwasanya penafsiran pendapat sahabat itu lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat orang-orang belakangan. Karena sahabat Nabi itu dekat dengan Nabi.
Karena sahabat Nabi itu mengetahui ayat-ayat Allah turun di mana, kepada siapa. Karena sahabat Nabi kalau ada salah paham diluruskan oleh Nabi. Sementara orang-orang zaman sekarang ketika salah paham, kesalahan itu tidak ada yang koreksi. Kadang-kadang yang koreksi malah salah. Jadi pemahaman para sahabat lebih diutamakan daripada pemahaman orang-orang belakangan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau sudah dipotong tangan kanan karena mencuri, lalu dipotong kaki kiri karena mencuri, kemudian mencuri lagi yang ketiga setelah dipotong tangan dan kaki, maka dia dipotong tangan kirinya. Menurut siapa? Menurut mayoritas para ulama. Dan ini merupakan pendapat para sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar. Bahkan ini dijadikan keputusan dalam kekuasaan Khalifah dua ini. Kemudian apabila setelah tangan kanan dipotong karena mencuri, kaki kiri dipotong karena mencuri, tangan kiri dipotong karena mencuri, lalu ternyata mencuri lagi, padahal kakinya satu, tangan tidak ada, jadi berjalan di atas satu kaki, tapi masih mencuri dan tertangkap, ada saksinya cukup, terpenuhi syarat potong tangan, cuman tangan kan habis, kaki salah satu sudah hilang, tinggal satu kaki, maka hukuman apa yang dilaksanakan buat orang yang seperti ini? Jadi ini mencuri yang keempat setelah semuanya dihukum. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yaitu dihukum dengan hukuman selain memotong, takzir. Yang menentukan adalah penguasa, dicarikan hukuman yang membuatnya jera. Terserah, mungkin dicambuk, dipenjara seumur hidup, didenda, dan lain sebagainya. Namun pendapat mayoritas para ulama yaitu pencuri seperti ini maka dipotong kaki mana? Yang masih ada apa? Kaki kanannya, ya, kaki kanan. Dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sekarang pertanyaannya, kalau orang tidak punya tangan, mencuri pakai apa gitu loh? Bisa pakai kaki. Orang mencuri pakai kaki. Bukankah ada orang cacat, dia beraktivitas sehari-hari dengan kedua kakinya, makan minum sendiri bisa, maka suatu ketika bisa mencuri dengan kakinya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu yang berikutnya, apabila sudah hilang, dipotong tangan kanannya karena mencuri, lalu dipotong kaki kirinya karena mencuri, dipotong tangan kirinya karena mencuri, dipotong kaki kanannya karena mencuri, masih mencuri lagi, mau dipotong apanya? Telinga? Tidak ada. Leher? Taib. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa hukuman pencuri seperti ini. Mencuri dengan apanya? Dengan mulut, ya, mencuri dengan mulutnya. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa sebagian para ulama mengatakan bahwasanya dihukum dengan hukuman yang membuatnya jera, yang ditentukan oleh penguasa yang sah, yang penting jangan dibunuh. Ini pendapat yang pertama. Kenapa demikian? Mereka beralasan karena dalil perintah membunuh pencuri itu hadisnya dhaif, lemah. Jadi hadis yang kita baca tadi riwayat Jabir itu ternyata lemah karena perawinya ada Muhammad ibnu Yazid ibnu Sinan. Hadisnya mungkar. Bahkan Imam Nasai mengatakan saya tidak mengetahui satupun hadis yang sahih dari dia, semuanya lemah. Sehingga
tidak bisa dijadikan sandaran, maka pencuri yang sudah mencuri berkali-kali, sudah dipotongi semua tangan dan kakinya, tapi masih mencuri lagi, maka dicarikan hukuman lain selain dibunuh. Terserah penguasa yang sah. Namun ikhwan fillah azakumullah, ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya hukumannya adalah hukuman mati. Kenapa demikian? Alasannya karena dia memang tidak layak untuk hidup dan kehidupannya menyusahkan orang lain karena merugikan orang lain dan tidak maslahat bagi khalayak. Jadi hanya mengganggu orang, merugikan orang lain. Meskipun tidak ada dalil perintah membunuh, tetapi mereka yang membolehkan hukuman mati itu mengambil dalil surat Al-Maidah ayat 33. Surat Al-Maidah ayat 33, Allah berbicara tentang orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, membuat rasa takut manusia di jalan, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Ini namanya alladzina yuharibunallaha wa rasulahu, orang-orang yang terang-terangan memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mengadakan perbuatan-perbuatan kriminal terang-terangan, membunuh, merampok, merampas barang orang lain, termasuk diantaranya begal dan semisal. Maka para ulama mengatakan, Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Ada 4 pilihan bagi penguasa yang sah menghadapi pelaku kriminal terang-terangan seperti perampok, begal, ya, orang-orang yang merampas harta orang lain dengan kekuatan. Ini bukan mencuri ya, tapi merampok, merampas terang-terangan. Maka ini disebut muharibuna lillahi wa rasulihi, orang-orang yang sengaja terang-terangan memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, hukumnya apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuqattalu, bisa dibunuh, au yusallabu, bisa disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong bersilang tangan dengan kakinya, tangan kanan dipotong, kaki kirinya dipotong bersilang, au yungfau minal ard, atau dibuang dari negerinya, diasingkan. Para ulama mengatakan ini pilihan yang berhak dilakukan oleh penguasa menghadapi mereka-mereka para kriminal atau pelaku kriminal terang-terangan, tidak ada rasa takut, ya, membunuh, merampok, merampas harta, bahkan kadang-kadang melukai tanpa ada rasa kasihan. Maka ini disebut alladzina yuharibunallaha wa rasulahu, hukumannya sangat keras, bisa dibunuh, bisa disalib, bisa dipotong tangan kaki bersilang, atau bisa dibuang, maksudnya diasingkan. Nah, para ulama mengatakan pencuri yang sudah dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya, dipotong tangan kirinya, dipotong kaki kanannya, ini tidak ada maslahat lagi untuk dibiarkan, maka hukumannya sama dengan orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya, maka boleh dihukum mati. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang hukum orang-orang yang berkhianat atau mengkhianati harta yang dititipkan oleh negara, korupsi. Maka para ulama mengatakan hukumannya tidak ada ketentuan dalam syariat, itu dipasrahkan kepada penguasa yang sah, maka bisa saja dihukum, yaitu cambuk, bisa saja dihukum penjara, bisa saja didenda 2 kali lipat, bahkan kalau tidak jera juga maka boleh sampai hukuman mati. Dalam Islam diperkenankan kalau memang maslahatnya demikian. Allahu alam. Materi kita cukupkan dan kita skor untuk adzan. Setelah adzan kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ada pertanyaan di sini. Bolehkah orang kaya membeli kendaraan yang mewah? Apa jawabnya kira-kira? Orang kaya, kalau memang dia mampu, maka itu hak dia. Apalagi dia punya alasan, karena yang mahal itu biasanya awet misalnya. Jadi dia tidak ingin ganti-ganti kemudian sering ke bengkel sehingga pengeluaran tambah repot, maka boleh, tidak ada masalah. Kalau memang dia cukup dan dia bisa mampu membelinya, maka tidak ada masalah insya Allah. Apa hukumnya mencuri jajanan di warung? Hukumnya haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Termasuk dosa besar, meskipun murah, meskipun seribuan, tapi ini termasuk dosa besar. Terus bagaimana kewajibannya? Ya taubat, ya, jangan diteruskan, sudah selesai. Kemudian menyesali perbuatannya, kemudian berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi, ya. Kemudian karena ini ada kaitannya dengan hak orang, maka kembalikan. Hitung semua yang telah dicuri berapa, ternyata terkumpul selama setahun tidak bayar. Setiap hari makan berapa? 3 atau 4 jajan tidak bayar. 4.000 kali kan setahun berapa itu? 4.000 kali 360. Nah, berapa itu? Itulah yang dibayarkan. Ya, kalau takut bagaimana? Kalau takut, berikan kepada pemiliknya, yang penting sampai. Ya, bagaimanapun caranya, mungkin dititipkan orang dan semisal. Dan jangan diulangi lagi, maka itu bentuk dari taubat. Bagaimana teman yang kita ejek dan kita minta maaf, dia tidak mau maafkan, maka kita harus betul-betul sampai mendapatkan maaf dari dia. Karena kalau belum dimaafkan, maka ini berlanjut sampai ke akhirat. Bila perlu kasih hadiah, bila perlu kasih uang yang banyak sampai dia ridho.
Ya, terus ikuti, terus minta maaf sampai dia ridho. Dan itu kesalahan kita karena kita mendolimi awalnya. Dan di dalam dunia ini uang, harta, benda itu berguna, artinya bisa untuk meluluhkan hati orang. Kalau sudah sampai akhirat kita punya utang, uang nggak kepake, harta benda tidak terpakai. Tapi kalau masih di dunia, selama kita bisa menebus dengan harta kita, silahkan, tidak ada masalah. Kasih hadiah, terus berhubungan sampai betul-betul dia memaafkan. Ya, baik. Tetapi kalau seorang yang mungkin barangkali kesalahan itu dikit, lalu kemudian orang minta maaf tidak memaafkan, maka ini juga tidak layak bagi orang yang tidak pemaaf. Karena sifatnya orang yang beriman itu adalah pemaaf. Sifatnya orang beriman itu adalah pemaaf. Jika ada orang yang membunuh dan wali korban melaporkan ke pengadilan, ketika akan dikisos di antara wali korban memaafkan, apakah dibatalkan atau disamakan seperti kasus ini? Tidak, ini tidak sama. Dalam masalah kisos, ya, ada ayat yang menegaskan ini pengecualian apabila ada sebagian saja yang memaafkan dari wali korban pembunuhan, maka fattiba'un bil ma'rufin wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka ikuti pemaafan ini dan tunaikan apa yang dituntut. Karena di sini ada gantinya, daripada kisos itu ada diyat. Sementara hukum potong tangan tidak ada gantinya. Ya, tidak bisa dibayar gitu loh. Tapi kalau kasus kisos atau pembunuhan, maka kalau atau keluarga korbannya memaafkan lalu kemudian minta gantinya berupa diat 100 ekor unta atau berapa, maka ini dibolehkan. Jadi ini berbeda dengan masalah pencurian. Apabila penguasa yang sah yang melakukan korupsi, apa hukumannya? Ya sudah, Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi. Wallahu a'lam. Nah, Afan tadi belum disebutkan seberapa seorang pencuri harus dipotong kakinya. Disebutkan oleh para ulama yaitu pergelangan kakinya, hanya sampai pergelangan kakinya, sama dengan tangan sampai pergelangan tangannya. Apa hukumnya jika ada aparat yang menembak mati residivis begal tanpa melalui vonis dari pengadilan? Kalau memang ini adalah hukuman yang diterapkan atau keputusan penguasa yang sah, ya, dan itu memang diizinkan, maka ini boleh. Karena begal itu termasuk al-muharibuna lillahi wa rasulihi. Begal itu mengadakan kerusakan di muka bumi, membuat orang ketakutan, membuat orang tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang. Maka kalau memang penguasa yang sah mengizinkan aparat untuk menembak mati, maka itu hak mereka, tidak mengapa, tidak berdosa. Apakah benar doa orang yang terdolimi itu mustajab? Sangat benar. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi, makanya jangan sampai zalim kepada seorang pun. Hati-hatilah tentang dakwahnya atau doanya orang yang terzalimi, karena doa orang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, pasti dikabulkan. Ya, makanya sekali-sekali jangan sampai menzalimi orang sedikit pun. Karena kalau dia angkat tangan mendoakan kita jelek, maka Allah akan mengabulkannya. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya mencuri rokok dengan tujuan untuk dimusnahkan? Ya, mencurinya nggak boleh. Jadi mencuri barang haram supaya dimusnahkan, mencurinya nggak boleh. Caranya ada sendiri prosedur. Bukan bagian dia untuk memusnahkan atau bertindak seperti aparat, itu tugasnya aparat. Jadi kita hanya bisa yaitu faman lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau tidak bisa dengan kekuatan kita, karena kita orang biasa, dengan lisan cukup. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka cukup dengan hati. Hati kita mengingkari tidak suka, maka itu sudah cukup mengingkari, karena itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau memang kita ini bukan aparat, bukan petugas dalam rangka untuk memberantas kemaksiatan dan semisal, ya sudah, kita ini hanya bisa melalui lisan dan hati kita. Tidak perlu kita bertindak seperti orang-orang yang menjadi aparat dan semisalnya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.